Mengejutkan. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang begitu banyak hal mencengangkan serta mengejutkan yang akan kita saksikan. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1004 dengan dua kata, Kibidango. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima. Seorang pria terikat tak berdaya. Di hadapannya seorang wanita mengancam dan memintanya untuk berbicara. Dia meminta sang pria memanggil seorang wanita yang tersisa dari Pulau Ohara untuk selanjutnya menjebak dan menangkapnya. Namun pihak lawan lupa jika sang wanita itu berbeda karena dia adalah kru seorang pria yang akan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Tony Chover yang sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan seekor monyet dan seekor tupai. Mereka terlihat sedang memakan permen dan di bungkus permennya tertulis Rumble. Sedikit membahas, tapi ini tidak serius ya Leo. Jika kita melihat cover chapter kali ini, ada seekor monyet yang sedang memakan permen Rumble bersama Chopper. Mengingat Luffy yang sering diidentikan dengan seekor monyet karena namanya dan informasi yang kita ketahui jika dirinya kesulitan memanfaatkan kemampuan dari gear keempatnya. Karena meskipun sangat kuat, efek sampingnya yang tidak tahan lama dan menyebabkan Luffy tak berdaya selama 10 menit. Apakah bisa saja ada kaitannya dengan Rumble Ball? Karena kita tahu Rumble Ball adalah sebuah permen yang Chopper buat untuk meningkatkan efek buah iblis yang dimilikinya. Apakah efek samping pengguna dari gear keempat Luffy nantinya juga akan bisa diatasi dengan sesuatu yang Chopper ciptakan? Ya, bisa saja. Tapi abaikan itu hanya pendapat dan hayalanku saja Leo. Baik, masuk ke cerita chapter kali ini, kita melihat salah satu Shinichi atau headliner bajak laut buas Kaido, yaitu Speed, yang terlihat sangat cantik oleh para gifter. Saat ini, Speed terlihat berada di Pulau Onigashima. Terungkap alasan Otama bersama Komainu atau Komachio ada di Onigashima. Ternyata dia pergi ke Onigashima bersama dengan Speed. Dan itu memang permintaan khusus dari Otama karena sebelumnya dia ditinggalkan atau tidak diizinkan oleh semuanya untuk ikut ke Onigashima. Ya, mengingat karena dia itu seorang anak kecil. Padahal sebenarnya dia adalah anak kecil yang spesial dan akan berguna jika dibawa ke Onigashima. Terbukti saat ini kemampuan Kibidango-nya memang berguna. Speed bersama dengan Gazelman dan Daifugo memberikan Kibidango yang memang sengaja dibuat oleh Otama dalam jumlah yang sangat banyak saat mereka menuju ke Onigashima. Bahkan Otama sampai kelelahan karena hal tersebut. Dan alasannya bisa melakukan semua itu karena dia ingin melihat negeri Wano tanpa ada sang shogun terjelek di muka bumi dan sang bajak laut keji, yaitu Kurozumi Orochi dan Hyakuzu no Kaido. Dia ingin melihat negeri Wano Kuni yang dipimpin Kozuki Momonosuke sebagai shogunnya. Dia juga mengatakan jika dia sudah muak terus-menerus kelaparan, karena menurutnya dia juga berhak untuk memakan nasi. Yap, kita semua tahu tentunya kehidupan di negeri Wano Kuni begitu menyedihkan. Masyarakat yang memang tak punya apa-apa dan tidak memihak sang shogun terjelek di muka bumi akan kelaparan setiap saat. Bahkan untuk makan semangkuk nasi pun itu akan sangat sulit. Kembali ke cerita, Speed mengatakan pada para gifter atau headliner bajak laut buas yang ia temui jika dia membawa Kibidango spesial yang dapat memulihkan kondisi para gifter atau headliner yang terluka. Dan dia mengatakan jika Kibidango itu diberikan oleh salah satu all-star bajak laut buas Kaido, yaitu Queen Sang Wabah. Salah satu pengguna kemampuan buah iblis Smile yaitu Briscola, jika kalian ingat, yang tangannya berwujud gorila. Dia mengatakan jika meski dia tidak yakin, tapi sepertinya Kibidango tersebut memang berkhasiat setelah dia memakannya. Para gifter yang lain berkata jika mereka iri dengan Briscola. Mendengar itu, Speed berkata jika dia sudah menyiapkan spesial untuk para gifter yang lain. Di tempat lain, Gazelman dan Daifugo juga melakukan hal yang sama.
Mereka bergerak dengan sangat cepat saat melakukannya. Para samurai sepertinya mantan tawanan tambang penjara udon yang melihat Daifugo mencoba untuk balas dendam dan menyerang Daifugo. Daifugo yang bergerak cepat meminta maaf dan dia meminta untuk melupakan hal yang terjadi dulu karena saat ini dia sudah berubah. Ya iyalah, karena Kibidango ya. Terlihat dia memaksa para Gifter untuk memakan Kibidango buatan Otama. Makan ini, kunyah ini, telan ini. Kalian semua akan melayani nyonya kami. Giahaha, ujarnya sambil tertawa. Kemudian cerita berpindah ke dalam tengkorak raksasa kastil kediaman Kaido, tepatnya di menara kanan. Kita diperlihatkan salah satu Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido, yaitu Sasaki yang dalam wujud Zoan purbanya, yaitu Triceratops. Sasaki sedang bertarung dengan Franky yang dalam mode Iron Pirate-nya. Franky menyerang Sasaki dengan General Lev atau sebuah serangan berupa tembakan peluru dari lengan Iron Pirate Franky Shogun. Serangan ini sangat mirip dengan Weapon Lev, tapi jauh lebih kuat. Franky menembakkan peluru yang berasal dari 4 senapan barel di bawah panel melingkar di tangannya yang terbuka. Serangan tersebut mengenai Sasaki, namun sepertinya tembakan tersebut tidak terlalu berdampak padanya. Sasaki tetap maju dan menyerang Franky dengan serudukan Triceratopsnya. Namun meski terlihat sangat kuat dan berbahaya, Franky mampu menghentikan serangan tersebut. Dengan tangan kanannya, dia mencengkram cula Triceratops Sasaki, lalu kemudian dengan gahar membanting Sasaki yang dalam wujud Triceratops. Ngeri. Mantap betul Iron Pirate. Meski berhasil dihempaskan, Sasaki kembali bangkit dan mencoba menyerang Franky lagi dengan serudukannya. Dan kali ini, para Gifter yang merupakan pasukan lapis baja bajak laut buas Kaido ikut membantu Sasaki. Mereka semua menahan tangan dan kaki Iron Pirate. Franky tak mampu bergerak karena para pasukan lapis baja sepertinya bukan pasukan Gifter biasa, karena mereka sangat kuat, ujar salah satu Gifter yang menahan kaki Franky. Sementara itu, Sasaki semakin mendekat dan bersiap menyeruduk Franky. Namun sebelum hal buruk terjadi pada Franky, Nami, Usopp dan Otama yang menaiki Komachio tiba-tiba muncul. Nami dan Usopp meminta tolong dan meneriakkan nama Franky sambil menangis karena di belakang mereka para Gifter sedang mengejar. Keadaan semakin memburuk, ujar Franky. Sementara itu, Sasaki tetap bergerak maju dan dia mengatakan, "Bagus Gifter, tetap tahan dia. Inilah akibatnya jika lawan kalian jumlahnya lebih banyak," ujarnya. Mendengar itu, Otama berteriak, "Karena itulah aku ada di sini untuk menutupi kekurangan tersebut," ujarnya. Kemudian para Gifter yang awalnya mengejar mereka menerjang untuk membantu Franky. Sasaki terkejut dan serangannya tidak mengenai Franky. Di saat Sasaki kebingungan dengan keadaan yang sedang terjadi, dari kejauhan, Paekuan muncul dan berteriak jika para Gifter yang membantu lawan semuanya adalah pengkhianat. Sasaki kembali bertanya mengapa para Gifter mengkhianati mereka. Kemudian Ulti berkata, "Para kroco ini pasti menggunakan kemampuan aneh," ujarnya, yang kemudian melompat untuk menyerang Nami dengan sundulan kepala batunya. Namun sebelum serangan tersebut mengenai Nami, dia berkata, "Tidak akan kubiarkan. Waspadalah terhadap petir. Jika kau tersambar, bisa-bisa kau terkena serangan jantung," ujarnya. Kemudian sebuah serangan petir, Thunder Lance Tempo, menghantam Ulti. Dia tersengat dan terjatuh ke tanah. Hangus deh si kadal. Paekuan kaget dan berteriak, "Kakak!" ujarnya. Sementara itu, Nami berkata jika serangan tersebut hanya akan menahannya sesaat. Dia membutuhkan petir yang lebih besar lagi, ujarnya. Widih, mantap Nami. Sepertinya Nami mulai serius. Gak sabaran melihat aksi Nami. Waktunya counter attack. Yos. Sementara itu, memanfaatkan keadaan, sang sniper ala-ala God Usopp melancarkan serangan Lethal Dango Star ke arah pasukan lapis baja bajak laut buas Kaido. Dan serangannya tersebut tepat memasukkan Kibidango ke dalam mulut para Gifter pasukan lapis baja. Seketika itu juga, setelah para Gifter tersebut dipaksa memakan Kibidango, mereka semua mengikuti perintah dan komando Otama. Widih, memang berbahaya kekuatan Otama ini. Benar-benar kartu trap pembalik keadaan.
Hal yang diprediksikan CP0 tentang perbedaan kekuatan pasukan kedua kubu, yaitu 5.000 berbanding 27.000, sepertinya akan berubah. Dan peluang kemenangan para samurai yang mereka katakan tidak akan mungkin, malah akan menjadi sangat-sangat mungkin terjadi. Kibidango ini sangat berbahaya, itulah mengapa pasukan Kaido memburu Otama sejak awal Arch Wano Kuni. Karena Kibidango Otama ini bisa diibaratkan garamnya sang tengkorak bersenandung saat Arch Trailer Bark. Keduanya sama-sama menjadi ancaman terbesar bagi pihak lawan. Ditambah dengan kemampuan God Usopp, sepertinya ini bagaikan harpun atau panah pembunuh paus. Widih, cepat, tepat, akurat, dan berkhasiat. Kembali ke cerita, ke pertarungan Franky dan Sasaki. Sasaki yang terlalu sibuk memikirkan apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya kenapa pasukannya justru memihak lawan. Dalam kesempatan ini, Franky yang dalam wujud Iron Fire melompat dan menerjang Sasaki. Franky memberikan sebuah tendangan sehingga bagian dada atau tubuh bagian bawah Sasaki yang dalam wujud Triceratops terbuka. Dengan menggunakan pedangnya, dia memberikan sebuah tebasan berkelok tajam. "Victory V-Flash," ujarnya. Serangan tersebut telak mengenai bagian bawah Sasaki yang dalam wujud Triceratops. Darah keluar dari bekas tebasan Franky. Sepertinya Franky memang mengincar bagian tersebut. Sepertinya bagian tersebut adalah bagian terlemah Sasaki jika dibandingkan dengan punggung ataupun kepalanya yang memang kita tahu terkenal kekerasannya. Sedikit membahas tentang serangan Franky. Selain Zoro dan Brook, kini ada lagi petarung dengan pedang. Eits, untuk yang bilang Sanji juga, sabar bos. Itu cerita buatan mangaka Shokugeki no Souma, jadi beda. Jadi maaf, Sanji belum masuk list. Canda-canda. Kembali ke Iron Fire, Franky Shogun yang memberikan tebasan pada Sasaki. Jika boleh kukatakan, dia adalah samurai lapis baja atau pendekar pedang lapis baja. Kembali ke cerita dan berpindah ke lantai 3, aula perjamuan besar. Kita ditunjukkan Black Maria yang sepertinya masih dalam wujud buah iblisnya. Di hadapannya ada Sanji yang masih terikat oleh benang laba-laba yang Black Maria ciptakan. Dikatakan oleh Black Maria, Sanji baru saja usai mengamuk. Sanji mengalahkan semua pria di tempat tersebut. Sampai-sampai Black Maria memuji Sanji karena kekuatannya. Namun sangat disayangkan, Sanji tidak mampu menyentuh seorang wanita pun. Hingga akhirnya dia kembali dikalahkan dan diikat dengan jaring laba-laba. Berlanjut, Black Maria meminta Sanji untuk berteriak dan memanggil Nico Robin. Dan bawahannya dengan kertas bertanda mata akan mengirimkan suara yang Sanji keluarkan menuju ke seluruh kastil untuk memancing Nico Robin ke tempat tersebut. Dia mengatakan jika mereka akan menghancurkan seluruh anggota tubuh dari Robin, sehingga Robin tidak bisa melarikan diri. Tapi mereka tidak akan membunuhnya sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ujarnya. Mungkin maksudnya sampai mereka atau pihak Kaido menemukan One Piece. Mendengar apa yang Black Maria katakan, Sanji berkata, "Sebaiknya kau tidak meremehkan Nico Robin," ujarnya. Ya, tepat seperti yang Sanji katakan, Nico Robin itu kuat. Dan kita tahu saat time skip, dia sudah berlatih di markas pasukan revolusioner. Justru dengan memancing Nico Robin ke tempat tersebut, akan menguntungkan pihak aliansi klan Kozuki. Karena kita tahu, jika itu terjadi, berarti Nico Robin bisa melawan Black Maria dan para wanita yang ada di tempat tersebut, yang memang tak bisa Sanji lawan. Sehingga Sanji bisa lepas dari masalahnya saat ini, untuk selanjutnya fokus ke lawan yang lebih kuat dan tentu saja seorang pria. Queen adalah lawan yang cocok jika kita mengaitkannya dengan masa lalu keduanya, yang sama-sama terhubung dengan Germa Double Six atau Pinsmoke Judge. Dezapu Enies Lobby bisa saja terjadi lagi. Menarik, menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Sedikit membahas kemungkinan duel antara Nico Robin dan Black Maria. Yang ini memang cocok sih jika benar-benar terjadi. Karena pertama, sama-sama wanita. Karena ulti sepertinya akan bertarung dengan Nami. Jadi, kedua kru wanita Luffy akan melawan kru eksekutif wanita dari bajak laut buas Kaido. Yang kedua, tubuh besar Black Maria cocok tuh dengan kekuatan Nico Robin yang dapat membuat bagian tubuhnya dengan ukuran yang sangat besar.
Yang ketiga, ini menurut salah satu sahabat marga anime di kolom komentar di konten sebelumnya. Katanya, tangan 8 melawan tangan 1000. Dan kembali kukatakan, sama seperti yang Sanji katakan, jangan pernah meremehkan Nico Robin, karena saat time skip, dia berada bersama pasukan revolusioner dan kemungkinan berada di bawah bimbingan Monkey D. Dragon. Selain tentu mendapatkan kulit putih bersih, tentu Om Dragon sudah membekalinya dengan sesuatu yang spesial untuk bertahan hidup di dunia baru. Karena memang Nico Robin adalah orang yang diincar semua orang yang ingin menemukan One Piece atau mengungkap rahasia dari abad kekosongan. Kembali ke panggung utama, Bao Huang mengumumkan bahwa salah satu mata-matanya atau tikus dengan kertas bertanda mata telah menemukan para sarung pedang merah. Mereka terbaring tak sadarkan diri di dalam sebuah ruangan di dalam benteng kastil. King nampak sibuk, namun dia tetap menerima laporan tersebut. Dia berkata, apakah tidak ada seseorang yang bisa pergi ke tempat tersebut untuk membunuh para samurai abdi setia Kozuki Oden secepat mungkin. Sepertinya King the Wildfire masih bertarung melawan Marco the Phoenix, karena terakhir saat Roronoa Zoro dilemparkan Marco ke puncak Onigashima, dia sedang menahan 2 orang all-star bajak laut buas Kaido, yaitu King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Dan King mengatakan jika dia saat ini kerepotan, sampai-sampai dia tidak lagi dalam wujud Peternodonnya. GG dan kuat benar Marco, kalau memang seperti itu yang sedang terjadi. Dan pertanyaannya, mana Queen? Menarik untuk kita diskusikan. Kembali ke cerita, mendengar perintah dari King, Black Maria menjawabnya dan berkata bahwa dia akan pergi dan melakukannya sendiri. Karena ruangan tempatnya berada saat ini terhubung langsung ke lantai yang King maksud, atau berdasarkan info dari Bao Huang. Mendengar itu, Bao Huang berkata, waspadalah, karena setelah kuhitung ada 10 orang di ruangan itu. Aku tidak dapat melihat dengan jelas karena terlalu gelap, tapi ada orang lain di sana, dan dia sedang mencoba untuk membantu para samurai. Kemudian cerita berpindah di dalam ruangan tersebut. Terlihat siluet seseorang yang misterius yang nampak sedang merawat luka Kinemon. Orang tersebut berukuran normal atau setengah dari ukuran Kinemon. Dan kita melihat sisi wajahnya dan bentuk hidung atau mulutnya membuat orang tersebut terlihat seperti perempuan atau mungkin juga seorang laki-laki muda. Pertanyaannya, siapa orang tersebut? Kembali seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ada 2 kemungkinan siapa itu. Menurutku kalau tidak Kozuki Hiyori, tentu dia adalah ibunya, yaitu Lady Toki. Berdasarkan siluet yang terlihat, ada rambut yang mirip rambut Hiyori atau Lady Toki. Selain itu, kalau mau ada juga kemungkinan siluet itu adalah siluet God Enel. Atau bisa juga sesuatu yang membalikan keadaan, Oda Sensei membuat orang tersebut adalah Nico Robin. Baik, mungkin segitu dulu dongeng kita kali ini. Bagian terakhir, pantun untuk kalian semua. Ketika hatimu hancur lebur, Kimi Hime ada untuk